Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam acara Karedok sesuai dengan doktrin. Hari ini tanggal 11 hari Jumat 11 Maret 2022. Saya membawakan Karedok ini biasa dari sektor 9 Bintaro di pabrik air Aksogi. Kita sudah sampai di kejadian pasal 49 ayat 1 sampai 4. Kejadian 49 ayat 1 sampai 4. Ini judulnya perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Nah, ini dia. Jadi yang pertama, Yakub menyebutkan anaknya yang sulung, ya, Ruben, dari semua anak-anaknya. Anak yang paling sulung bagi Yakub itu adalah suatu kebanggaan, katanya, suatu kekuatan, kegagahannya itu. Jadi Ruben itu melambangkan kekuatan dan kegagahan Yakub. Jadi Yakub merasa ketika Ruben lahir, nah itu menunjukkan bahwa dia sangat hebat, ya, luar biasa dan gagah. Dan dikatakan engkaulah yang terutama dalam keluhuran. Jadi anak pertama, anak kebanggaan sebagai Yakub, orang tuanya, ya, bapaknya. Yang terutama dalam kesanggupan, jadi melambangkan Ruben itu adalah kekuatan Yakub. Apapun yang dia alami, dia sanggup mengatasinya. Itulah Ruben, ya, digambarkan seperti itu. Jadi anak kebanggaan sebetulnya. Bagi Yakub adalah gambaran kekuatan dia, kegagahan dia, dan juga kesanggupannya. Kemudian engkau yang membual sebagai air, artinya Ruben itu betul-betul menjadi kekuatan yang diupamakan seperti air atau seperti mata air. Jadi itulah Ruben. Tetapi dikatakan tidak lagi engkau yang terutama. Nah, walaupun dia anak sulung, tetapi sekarang bagi Yakub tidak lagi yang paling utama. Kenapa? Nah, kesalahannya adalah sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Maksudnya ini bukan tidur di ranjang bapaknya, ya. Maksudnya Ruben itu sudah berbuat yang tidak senonoh dengan istri Yakub. Nah, istri Yakub kan ada 4 tuh. Jadi dia mengambil salah satu dari istrinya Yakub itu. Dan itu adalah kejahatan yang luar biasa, ya. Istri bapaknya disikat juga sama Ruben. Mungkin ya karena kelihatan masih seumuran barangkali, ya, dan segala macam. Dan yang jelas memang itu perbuatan yang sangat tidak menyenangkan. Istri Yakub yang sah itu kan Lea dan Rahel, tapi ada 2, Bilha dan satu lagi itu, ya, istrinya Yakub ada 4. Dan salah satu itulah yang ditiduri oleh Ruben, ya. Ini betul-betul sangat memalukan sekali. Kemudian waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, ya. Jadi dengan meniduri salah satu istri Yakub, itu betul-betul dia sudah melanggar kesopanan dan bahkan Yakub bilang melanggar kesucian. Dia
telah menaiki petiduranku. Jadi betul-betul Ruben dengan sadar dan diketahui oleh Yakub sudah meniduri salah satu istrinya Yakub. Wah, sayang sekali ya, anak paling tua, anak sulung yang diharapkan menjadi anak yang membanggakan bapaknya, yang diharapkan anak itu menjadi panutan ya bagi adik-adiknya, tapi ternyata justru memberikan contoh yang sangat tidak baik, memberikan contoh yang betul-betul tidak menjadi teladan ya bagi adik-adiknya, dan itulah akibatnya berkat tidak diberikan kepada Ruben ini karena dia tidak lagi menjadi yang sulung. Sudah dikatakan tidak lagi engkau yang terutama. Nah, jadi tidak yang terutama. Jadi hilanglah kesempatan Ruben mendapatkan berkat ya yang diberikan oleh Tuhan melalui doanya Yakub di sini ya, karena kesalahan. Nah, itulah ya. Jadi ingat, berdosa sekarang itu belum tentu mungkin akibatnya rasakan sekarang, tapi nanti. Jadi apa yang ditabur itu akan kita tuai. Mungkin menuainya bukan sekarang, tapi mungkin nanti. Nah, ini sangat menakutkan sekali ya. Dan kita harus hati-hati. Menyesal, iya, kalau sudah berdosa, tetapi akibatnya itu tidak langsung hilang, dia akan mengikuti. Nah, ini sangat menakutkan sekali, tetapi lebih baik memang harus bertobat dan jangan mengulanginya lagi. Apa yang sudah terjadi, apa boleh buat, itu sudah terjadi, tapi lebih baik bertobat dan tidak mengulanginya lagi, dan bertekad untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Walaupun akibat dosa itu tidak akan hilang, seperti Ruben, berkat dia tidak dapat sebagai anak sulung, tapi tidak lagi yang terutama. Itulah Kadot pada siang hari ini. Sampai ketemu Kadot yang akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati.